Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpah mencurahkan berbagai kenikmatan sehingga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang tidak terbatas, kesehatan, keimanan, dan itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa yang hanya mampu kita sebagai orang beriman untuk selalu bersyukur terhadapnya. Nah, kemudian marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat beliau di kemudian hari. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat dari Abi Faras Rabi'ah Al-Aslami. Beliau ini adalah seorang Ahlus-Suffah sekaligus pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu dan salat hajat. Maka kemudian Rasulullah bersabda kepada Abi Faras, "Wahai Abi Faras, apa yang kau inginkan dariku?" Maka kemudian Abi Faras menjawab, "Wahai Rasulullah, yang kuinginkan tidak lain adalah bersama engkau di surga." Jadi sahabat sekaligus pelayan Rasulullah menginginkan ketika diminta oleh Rasulullah, yang diminta adalah ingin bersama Rasulullah di surga. Dan ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang harus kita harapkan bersama-sama. Karena ini adalah sebuah keinginan yang melebihi daripada dunia beserta isinya. Maka sahabat yang diinginkan ketika diminta oleh Rasulullah hanyalah ingin bersama Rasulullah di surga. Maka kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Apakah ada yang lain selain daripada bersamaku di surga?" Oh, ternyata ada yang lebih dari itu selain daripada bersama Rasulullah di surga. Nah, kemudian Abi Faras penasaran, "Wahai Rasulullah, apa itu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu sendiri agar engkau dimampukan menjadi manusia yang banyak beribadah, banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Jadi banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepadanya. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Sauban, ini seorang bekas budak
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Alaika bikasrati sujudillah." Engkau harus banyak bersujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudullah sajadatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'ah. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sajadatan dengan satu kali sujud, illa kecuali rafa'aka mengangkatmu, meninggikanmu, memuliakanmu, biha darajat dengan satu derajat kebaikan, wa khata'anka biha khati'ah, dan menghapuskan darimu satu kesalahan. Bahkan di riwayat lain juga disebutkan, perbanyaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan kalian ke dalam surganya. Dari bersujud kepada Allah ini menjadi wasilah. Yang pertama mengangkat derajatnya, kemudian menghapuskan dosa. Yang kedua menjadi sebab seseorang memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kenapa kita harus memperbanyak beribadah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Tetapi kemudian apakah cukup hanya dengan banyak bersujud kepadanya? Apakah cukup hanya dengan beribadah kepadanya? Ada sebuah kisah yang masyhur yang telah kita ketahui bersama, bagaimana iblis laknatullah, salah satu nenek moyang daripada bangsa jin yang juga banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud rukuk, beribadah kepada Allah. Tetapi kemudian dengan sujud dan ibadahnya tidak mampu menghilangkan sifat arogansi, kesombongan, keangkuhan, kedengkian, keiri hatian. Dalam arti ibadah, sujud yang dia lakukan tidak mampu menghilangkan penyakit hati yang mengotori daripada kejernihan hati tersebut. Iblis dengan banyak ibadah dan sujudnya mendapat gelar sebagai Taus al-Ibad, sebagai Azazil, sehingga mampu menjadi pemimpin di antara para malaikat karena sebab dia banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena tidak mampu menghilangkan itu, penyakit hatinya tidak berpengaruh sama sekali, maka ibadah itu tidak bermanfaat, artinya sia-sia. Maka oleh karena itu, ini menjadi peringatan bagi kita agar selalu memperhatikan, mencermati bahwa sujud yang kita lakukan tidak sekedar cukup dengan sujud secara lahiriah, harus melibatkan batin, hati. Karena kita punya perangkat tidak hanya fisik tapi hati, ada ruh. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan, memberikan bimbingan, memberikan sesuatu yang bisa agar ibadah yang kita lakukan itu berpengaruh. Maka bagaimana menjadikan ibadah sujud yang kita lakukan setiap harinya itu memberikan pengaruh secara positif hati kita, perilaku kita, pribadi kita, sampai kepada bagaimana kesadaran kita tentang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki ilmu. Dan ini menjadi tahapan pertama sebelum kita beribadah, sebelum kita bersujud, sebelum kita berpuasa. Maka ilmu yang harus didahulukan kita pelajari secara mendalam, secara mendetail. Bagaimana sujud yang benar, bagaimana sujud sampai kepada tahapan sehingga melahirkan sikap rendah hati,
Karena sujud itu adalah simbol bentuk kita ketunjukan kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kemudian kedua adalah kita harus melahirkan sebuah sikap muraqabah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan ketika Jibril alaihissalam pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dimaksud dengan ihsan? Kemudian Rasulullah menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Tetapi apabila engkau tidak mampu, maka yakinlah, sadarilah Allah menyaksikanmu ketika engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah sikap muraqabah harus dibangun dengan sebuah kesadaran Allah menyaksikan panjenengan dalam melakukan berbagai aktivitas di masjid ataupun di luar masjid. Kemudian yang kedua adalah bersabar, karena beribadah membutuhkan kesabaran, mengendalikan nafsu, mengendalikan hati itu membutuhkan kesabaran, karena dia kita hadapkan dari berbagai setan, godaan hawa nafsu, manusia dan seterusnya. Itu yang bisa menggeser daripada kelurusan niat ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kemudian yang terakhir, agar ibadah itu berpengaruh, sujud kita melahirkan sebuah kualitas kepribadian, kejernihan, kelurusan dari para hati. Maka yang harus kita lakukan adalah sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang memberikan manfaat kepada kalian. Wasta'in billah, dan kemudian mohonlah pertolongan Allah, karena tidak ada yang mampu menahan, melawan daripada godaan nafsu, setan, dan kemudian manusia yang menghalangi manusia untuk kelurusan di dalam beribadah, kecuali kita memohon ampunan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terakhir adalah berdoa. Jadi jangan sampai kemudian kita beribadah, kemudian kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Jadi bersemangatlah dalam melakukan sesuatu yang mengandung kemanfaatan di dunia maupun di akhirat, dan kemudian mohonlah pertolongan Allah. Hanya itulah satu-satunya yang bisa kita lakukan agar ibadah yang kita lakukan mampu mengantarkan kepada keridhaannya, dan kita nanti akan dipertemukan oleh Allah, bertemu dengan Rasulullah di surga melalui perantaraan sujud yang kita lakukan di dunia ini. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiruka wa lakum innahu wal ghafurur rahim.